Hai ekonomi lovers. Perkenalkan, aku Fatia Sapitri, NIM 2001482 yang kini belajar di program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, aku bakalan sharing materi yang gak asing lagi di bidang ekonomi, yaitu tentang masalah ketenaga kerjaan. Tak perlu lama-lama, ayo kita bahas ke materi. Let's go! Nah, permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia tidak terlepas dari sumber daya manusia yang kurang dikelola dengan baik. Contohnya adalah yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi disertai jumlah angkatan kerja yang tinggi. Economic lovers pasti sudah tidak asing dengan pengangguran. Namun, apa definisi dari pengangguran itu? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020. Sama naiknya dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang. Makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan menurun. Yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja Indonesia, yang berdampak pada tingkat pengangguran bertambah naik, proses produksi barang atau jasa terhambat, dan tindak kriminalitas juga naik. Lalu yang ketiga ada penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk terpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Terlebih, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi juga. Lalu ada yang keempat, yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Ekonomi lovers, hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Hal ini akan menyebabkan kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun. Nah, karena tadi Fatia nge-spill tentang pengangguran, sekarang mari kita bahas jenis-jenis pengangguran. Wah, ternyata pengangguran juga ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada pengangguran terbuka atau open unemployment, yaitu meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Nah, pengangguran terbuka ini biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka bersedia menunggu beberapa waktu atau bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya telah berkembang. Inilah yang menyebabkan pada negara yang sedang berkembang umumnya angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih besar daripada di daerah pedesaan. Kedua, ada pengangguran terselubung atau underemployment. Adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari
35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Contohnya, pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu karena sukarela dan ada juga yang terpaksa. Nah, jenis pengangguran juga dibagi menurut sebab-sebabnya. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim paceklik, di mana banyak petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Lalu yang kedua ada pengangguran friksional atau peralihan. Adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Lalu yang ketiga ada pengangguran struktural. Apa sih pengangguran struktural itu? Pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan. Lalu, yang terakhir ada pengangguran konjuktur atau siklis. Pengangguran ini berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena dua faktor, yaitu jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat dan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya pengangguran yang tinggi ini pasti mempunyai dampak bagi perekonomian suatu negara, economy lovers. Di antaranya adalah pendapatan nasional menurun, yang kedua pendapatan per kapita masyarakat rendah, yang ketiga produktivitas tenaga kerja rendah, yang keempat upah yang rendah, yang kelima investasi dan pembentukan modal rendah, yang keenam adalah sumber utama kemiskinan, dan yang terakhir adalah mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Masalah tadi tentunya harus menghadirkan berbagai solusi, economy lovers. Nah, berikut adalah solusi yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran secara umum. Yang pertama adalah menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian, melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua adalah menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha melalui perbaikan isi kurikulum sistem pendidikan nasional, latihan kerja, magang, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. Yang keenam adalah melalui kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah yang mendukung pada program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, economy lovers, gak kerasa kita sudah di ujung materi. Menurut economy lovers, apakah ada solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia ini? Kalau ada, boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.